Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susana, MPN 1931090288, Prodi Sosiologi Agama 6C. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Indonesia. Judul materinya Pendidikan Demokratis, Globalisasi, dan di Masa Pandemi. Pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Yang A. Model pendidikan demokratis. Yang pertama ada demokrasi dalam perspektif pendidikan. Demokrasi pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika mengenai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis atau sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi atau hak-hak asasi, kebebasan, keadilan, kesamaan, dan keterbukaan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Pendidikan tersebut berfungsi menambahkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, atau pendidikan demokrasi, atau pendidikan tentang demokrasi. Materi yang kedua yaitu mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Yang pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan yang kompleks, yaitu pilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa. Yang kedua, sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang remeh dan tak berguna dari masa lampau dan memilih yang terbaik dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik. Yang ketiga, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan kelompok sosial di mana dia lahir. Materi yang ketiga, membangun sistem pendidikan demokratis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis sebagaimana yang dinyatakan oleh Sadiman. Yang pertama, ada kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu. Yang kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Yang ketiga, sarana prasarana pendidikan pun harus menunjukkan terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar menjaga sehari-hari. Yang keempat, sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Yang kelima, proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. B. Globalisasi pendidikan. Yang pertama, dampak positif globalisasi pendidikan. Yang A. Semakin mudahnya akses informasi. Yang B. Globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang C. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang D. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang E. Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dampak negatif globalisasi pendidikan. Yang A. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang B. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang C. Globalisasi akan melahirkan golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang D. Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang E. Globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Materi yang kedua, pendidikan berwawasan global. Yang A. Perspektif kurikuler.
Berdasarkan perspektif kurikuler, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajar dan mata kuliah yang dikembangkan tidak lagi bersifat monopolik, melainkan lebih banyak yang bersifat integratif. Dalam arti, mata kuliah lebih ditekankan pada kajian yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Yang B, perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif reformasi pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersediakan anak didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dengan derajat saling menguntungkan antara bangsa yang sangat tinggi. Pendidikan harus mengkaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Dengan demikian, sekolah harus memiliki orientasi nilai di mana masyarakat tersebut harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia. Yang C, pendidikan masa pandemi, masalah dan progresnya. 1. Pengertian dan ruang lingkup digitalisasi pendidikan. Ruang lingkup digitalisasi pendidikan sendiri ialah pemanfaatan, pengolahan, pengembangan, penilaian, serta lingkungan bentuk pembelajaran. Pemanfaatan itu sendiri ialah pengoptimalan dalam proses pembelajaran dan aktivitas sumber untuk pembelajaran. Hal ini berkaitan pada pelaku pendidikan dengan bahan serta sistem pendidikan yang ada. Pengolahan merupakan pengenalan teknologi digitalisasi pendidikan melalui proses pengorganisasian, perencanaan, serta visi pendidikan, seperti dengan mengadakan program-program media sekolah sebagai pembaruan pendidikan. Yang kedua, tantangan digitalisasi pendidikan. Di masa pandemi seperti ini, merupakan wabah baru dalam sistem dunia pendidikan negara Republik Indonesia. Wabah penyakit yang cepat sekali menyebar membuat seluruh kegiatan dan interaksi langsung antar manusia dibatasi, salah satunya pada lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah hingga universitas ditutup oleh kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam rumah secara online. Kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka langsung seperti ini yang merupakan menjadi kebiasaan baru yang jauh dari kebiasaan pada umumnya saat virus corona belum mewabah. Yang ketiga, kesiapan sarana dan prasarana akademik dalam mendukung digitalisasi pendidikan hukum. Lingkungan standar nasional pendidikan ialah standar sarana dan prasarana seperti peralatan pendidikan, buku, sumber belajar, dan media pembelajaran merupakan sarana pendidikan yang harus dimiliki untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana yang harus dimiliki sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar ialah berupa ruang kelas, ruang pengajar, perpustakaan, kantin, serta tempat-tempat penunjang pendidikan lainnya. Namun, dalam situasi pandemi seperti ini, maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah gadget sebagai alat untuk berkomunikasi dan meraih sumber informasi, serta aplikasi program pendidikan dan jaring teknologi internet. Wabah pandemi COVID-19 merupakan musibah nasional, bahkan internasional, yang memaksa dunia pendidikan melakukan inovasi pembelajaran. Pelaksanaan kuasi homeschooling tidak memuaskan sebagaimana proses belajar mengajar dengan tatap muka yang dapat dilakukan secara total. Meski demikian, semi sekolah rumah ini dapat menjadi solusi pendidikan di saat bangsa Indonesia menghadapi tanggap darurat virus corona. Banyak kendala dihadapi guru, siswa, dan orang tua murid. Kendala terbesar menyangkut penguasa teknologi informasi, menyusul kemudian masalah pembiayaan berupa peralatan maupun biaya pembeli pulsa dan kuota. Hubungan antara guru, murid, dan orang tua siswa juga banyak mengalami kendala. Namun secara umum komunikasi di antara mereka menjadi bagian dari dinamika berkomunikasi secara online.
Pembelajaran online bagaimanapun menyadarkan orang tua murid bahwa menjadi guru ternyata tidaklah mudah. Itulah sebabnya wali murid mulai mengeluh kapan masuk sekolah lagi karena anaknya saat di rumah sulit diatur dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Mereka mengharapkan anaknya kembali bersekolah seperti biasa. Berbagai kendala dihadapi guru, anak, orang tua, campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah internet. Disarankan, pemerintah bisa membantu pembiayaan kuliah jarak jauh. Sangat bermanfaat jika pemerintah membebaskan biaya internet selama diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Era baru pembelajaran daring online. Kebijakan baru pendidikan nasional kita menghasilkan era baru sistem belajar baik bagi siswa maupun mahasiswa. Pembelajaran yang selama ini dominan berada atau berkumpul dalam suatu ruangan kelas berubah menjadi pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Anjuran pemerintah terkait stay at home and social distancing mengakibatkan perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi online. Mau tidak mau, bisa atau tidak beroperasi dalam sistem pembelajaran daring, semua unsur terlibat di dalamnya harus menjalankannya, karena sekali lagi pendidikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Saat pembelajaran daring, pendidik dituntut agar dapat meningkatkan kreativitasnya dalam belajar. Diperlukan teknik-teknik mengajar yang berbeda dibandingkan dengan tatap muka, sehingga proses pembelajaran tetap menarik dan menyenangkan para peserta didik. Jangan sampai peserta didik yang terlibat belajar jarak jauh ini menjadi mudah bosan, kehabisan aktivitas. Jadi, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini bisa dimanfaatkan oleh pendidik sebagai momentum untuk melakukan transformasi dari yang sebelumnya kurang akrab dengan teknologi menjadi akrab lagi. Teknologi yang digunakan dengan basis internet dan teknologi multimedia dalam pembelajaran dapat menjadi alternatif dari pelaksanaan dan dalam kelas atau ruang yang sering dilakukan. Pembelajaran online pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobil seperti telepon pintar, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi di mana saja dan kapan saja. Penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara online. Misalnya, kelas-kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, dan Sosiologi, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Pembelajaran secara online bahkan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tanpa peristiwa COVID-19 ini, pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidik sejak beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, memang pendidikan online tengah diusung untuk menjadi arus utama pada tahun 2025. Kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom. Di antara media pembelajaran daring yang dapat digunakan adalah layanan Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu dari produk Google. Yang kedua ada kelas virtual menggunakan aplikasi WhatsApp. Penggunaan aplikasi WhatsApp dalam pendidikan sejak 1 dekade terakhir sangat berperan sekali, khususnya pendidik e-learning. Selanjutnya, dampak pembelajaran daring online. Perubahan proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online tentu saja membawa dampak pada proses pembelajaran tersebut. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, dimensi laptop dan telepon pintar yang ergonomis memberikan jaminan mobilitas yang memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dari mana saja. Fitur penyimpanan yang ditawarkan oleh laptop dan telepon pintar juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyimpan bahan ajar yang diberikan oleh dosen sehingga mereka dapat mengakses ulang bahan ajar tersebut sewaktu-waktu.
Yang kedua, kendala juga dialami peserta didik berupa kurangnya sarana dan prasarana seperti laptop dan lainnya di rumah, kendala adaptasi dengan belajar daring, dan jenuh karena terlalu lama di rumah. Yang ketiga, ada orang tua peserta didik mengalami kendala dalam hal menambahkan biaya kebutuhan rumah tangga karena belajar di rumah menggunakan internet akan memerlukan tambahan biaya kuota internet. Kalau masa belajar dari rumah ini berjalan cukup panjang, maka akan semakin menambah beban biaya hidup rumah tangga. Yang keempat, pembelajaran daring adalah kuota terbatas, tugas yang menumpuk, penggunaan ilmu teknologi terbatas, dan jaringan tidak stabil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.